Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahil fattahil alim. Alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim. Wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-barrul karim, ar-ra'ufur rahim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد، معاشر الحبايب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين رحمكم الله, yang sama-sama kita cintai, yang tua kita, guru-guru kita, berhabat kita, hadir di antaranya Al-Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syihab, ta'ala Allah bin Jula Hayatihimah. Hadir bersama kita Al-Habib Khalid bin Muhsin Al-Attas, Habib Alwi bin Muhsin Al-Attas, Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas, dan para habaib lainnya, Ustaz Zainal, Jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang hadir yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, dan Allah ijabahi niat-niat hajatnya. Wabil khusus pada malam yang penuh barakah ini, setiap bulan kita mengadakan pembacaan Asmaul Husna yang diiringi dengan dzikir, wirid, tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan yang baik, menjadi catatan antar yang bakal membawa kebahagiaan kita, keberuntungan kita di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hadirin, salah satu hikmah di mana kita berkumpul pada malam yang penuh barakah ini, wabil khusus di Ayyamil Bid, ya, di malam 16, malam 15 dah kita lalui, dan bagaimana amalan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas yang selalu membina ini majelis dengan penuh takwa Allah, dan juga banyak di dalamnya zikir, wirid, tasbih. Satu hikmah yang telah kita baca tadi dalam Ratibul Attas, yang banyak mengamalkan zikir-zikir seperti ini, salah satunya Allah akan jadikan indah kesehatan tubuhnya dan kesehatan batinnya, dan Allah akan berikan keselamatan tubuhnya dan batinnya, dan juga Allah akan berikan dia nanti ketetapan di benak hatinya takwa sama Allah, dan diberikan di benak hatinya tadi itu istiqamatan fid din, dan dia akan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyebab-penyebab penyesalan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Itu doanya Al-Habib Umar Sahib Ratib dalam doa Ratib dari Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Ini hadirin karomahnya Habib Musa bin Ratib. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, orang sudah nggak mikirin untuk keselamatan tubuh, wabil khusus keselamatan hati, ya. Di tubuh itu orang kepingin sehat, ya, dohir, tapi sehat batin itu lebih utama. Sehat batin. Zaman sekarang udah banyak hasud. Itu hasud penyakit hati yang lebih parah dibanding penyakit dohir. Naudzubillah. Apalagi dengki-dengki sampai kepada membawa nama dzurriyyah Rasul, menyalahkan datuk-datuk aulia-aulia ini semuanya, seolah-olah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu berani-berani memasukkan nasab yang bukan nasabnya. Beraninya dia bisa membawa kedustaan kepada Nabi besar Muhammad, bukan main-main itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu berarti dia sudah suudzon sama Imam Ahmad bin Muhajir, seolah-olah Imam Muhajir bukan orang takwa. Nggak takut sama Allah apa? Itu hadis paling berat, orang berani mendustakan atas nama saya, kata Nabi. Hendaklah dia menempatkan duduknya di neraka. Nggak bakal berani itu. Dan dia menistakan lagi, nggak takut sama Allah. Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Tuh.
nasab ditulis di atasnya. Innama yuridullah qul as'alukum. Itu bukan main-main, itu ayat Allah. Allah itu ingin mensucikan ahlul bait keturunan Nabi itu dengan sesuci-suci dari rijis. Rijis itu penyakit hati, kotor-kotor itu enggak ada. Di benak hati-hati ya orang-orang yang disucikan Allah, suci. Bahkan semua yang namanya nasab itu bernisbat kepada hadirin ayahnya, kecuali nasab Nabi besar Muhammad SAW itu dinisbatkan kepada Fatimah. Itu kekhususan. Kenapa Fatimah? Karena Fatimah ini satu-satunya wanita yang enggak haid, yang suci zahir wa batin. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Suci sesuci-sucinya. Karena zaman itu wanita dinistakan, ditanam hidup-hidup, dibunuh, diangkat derajat wanita sampai enggak ada semua manusia diberi keturunan dari wanita kecuali Nabi besar Muhammad. Dan itu pakai bilang udah enggak ada. Hati-hati tuh. Emang Nabi bohong. Nabi bilang semua nasab, hitungan silsilah manusia itu akan putus di hari kiamat, kecuali nasabku, hitungan silsilahku nggak bakal putus sampai hari kiamat. Ini pakai bilang udah nggak ada, udah putus. Hati-hati kalau dia sudah bilang Muhajir itu bukan, hati menaruh namanya anaknya Ubaidillah dibilang bukan anaknya, itu berarti dia sudah memutuskan silsilah Nabi besar Muhammad. Ya, ini kan sudah bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasul. Nggak takwa sama Allah, nggak takut sama Rasul. Bahkan udah suudzon sama aulia, dosa besar tiga-tiganya ini. Ya kan? Dia sudah berani berdurhaka sama Allah dari ini ayat. Dia berani mendustakan Nabi besar Muhammad. Udah suudzon sama aulia, berat ini. Dan aulia bukan aulia satu tuh. Dari datuknya Imam Ahmad Muhajir itu semua wali-wali itu ke situ semuanya. Ya kan? Bernisbat ke sono. Nah, itu makanya kita mesti hati-hati nih zaman. Jadi karamahnya Habib Umar sebelum itu nanti munculnya, nah kirimin doa buat antum biar selamat semuanya. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama. Nanti bakal nyesal itu di hari kiamat. Orang yang berani-berani mendustakan atas nama Nabi itu penyesalan yang paling besar ya. Penyesalan yang paling besar karena isinya kedengkian di hatinya, hasadan min indi anfusihim. Itu Bani Israel keturunan bahkan umat paling mulia dulu sebelum Nabi diutus. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, saya utamakan kamu Bani Israel dari semua umat di alam semesta, kamu nomor satu, paling utama kata Allah. Gara-gara apa hadirin? Dia senang karena semua Bani Israel mulia sampai muncul dari Bani Israel itu lebih dari 10.000 nabi dari Bani Israel aja. Pantas Allah muliakan orang wali-wali, alim-alim, ya kan? Sebelum Nabi diutus. Begitu Nabi diutus dari kalangan Bani Ismail, Bani Israel sakit hati. Hasud. Hasad ini hati-hati hadirin. Karena ulama bilang apa hadirin? Semua yang namanya penyakit itu kadang kata ulama yurja bara'uhu, bisa diharap kesembuhannya. Illal hasad, kecuali hasud nggak bisa diharap. Kalau nggak mau tobat nggak bakal sembuh. Nggak ingat itu iblis. Iblis itu diusir dari surga yang udah ribuan tahun ngerasain nikmatnya surga, makan buah segala macam nikmatnya udah dirasain di surga ribuan tahun. Cuman hasud sekali loh. Hasud, merasa sombong, enak aja saya disuruh sujud sama dia, dia mesti sujud sama saya. Hasud karena Allah memuliakan Nabi Adam, ya kan? Iblis, usjudu li Adam. Ya kan? Malaikat sujud. Malaikat disuruh sujud, ya kan? Iblis pakai membanggakan dirinya. Ya Allah, asjudu liman khalaqta tina. Saya mau sujud sama orang yang kau ciptakan dari tanah. Sorry ya, enggak mau aneh. Ma'udzubillah ini iblis ya. Jadi kalau ada orang kayak gini, ini turunannya iblis ini. Ya kan? Kok saya mau apa? Direndahkan dibanding martabat keluarga Nabi. Wah, hati-hati tuh. Enggak boleh itu hadirin. Habaib ini jadi keturunan Nabi, enggak ada yang minta. Ya, mau pesan gitu. Ya kan, order gitu sama Allah. Enggak ada. Ya udah dilahirkan begini, itu yang terbaik. Kita dijadikan ini yang paling baik, sudah. Diatur sama Allah, itu yang paling bagus. Nah, paling bagusnya orang kalau hilang sifat hatinya tadi, hasud tadi itu. Karena dia udah nggak takut sama Allah. Allah aja dibantah. Saya mau sujud, enggak kalau udah hasud. Allah dibantah. Akhirnya Allah keluarkan dari surga. Dinas kalau kau nggak mau berhenti sifat hasudmu ini satu kali ini aja, saya masukin neraka kekal. Masih dia milih apa? Mendingan di neraka dibanding sujud sama dia. Naudzubillah. Nah, maka sampai sekarang nih nggak ada bakal iblis masuk surga, jangan harap udah dinas sama Allah. Kau bakal masuk neraka kekal selama-lamanya. Nah, orang yang punya hasud itu di surga dibuang di neraka. Yang udah ribuan tahun loh. Lalu bakal lagi di dunia.
Yang hina hasutnya yang dahsyat, yang gede. Dan hasut disebar ke orang mana yang mana-mana, semuanya dihasut semuanya. Naudzubillah. Ya kita jangan kebawa hadirin ujar kebencian. Jangan dibawa ini ujaran-ujaran kedengkian kayak gini nih. Akhirnya mewarisi kita nanti memujibatin nadama, menyesal selama-lamanya. Karena naudzubillah. Dan di dunia aja nggak selamat. Hatinya udah kotor, sakit. Orang kalau sakit hati, dohirnya sakit terus. Nggak bakal enak hidupnya. Katanya ulama, al-hasud la yasud. Orang hasud bakal bahagia. Nggak bakal bahagia. Nggak bakal seneng. Hidupnya dohir wa batin. Sekaya-kayanya, setinggi-tingginya ilmu. Nggak ada bawa manfaat. Dohir wa batinnya. Naudzubillah min. Dan dia udah nggak takut sama Allah. Ya kan? Makanya Nabi itu ngasih 3 resep buat kita selamat. Dohir wa batin, dunya wal akhirah. 3. Jaga hablum minallah. Jaga hablum min nafsi. Wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita sama Allah, jaga hubungan kita sama diri kita sendiri. Jangan buat dosa sama diri kita sendiri. Karena nanti kalau kita dosa sama diri kita sendiri yang ngerasain adabnya. Kita yang bakal menyesalan, penyebab penyesalan kita sendiri bukan orang lain. Ya kan? Nah, kalau kita ngajak orang lain, double-nya orang lain nanti mikul nanti di sono. Orang lain ngikutin inti mikul dosanya orang lain itu. Kalau gara-gara dia satu Indonesia ngikutin dia, satu Indonesia itu dosa gabungan jamaah dipikulkan dia. Naudzubillah. Jangankan dosa yang banyak, dosanya sendiri nggak sanggup mikul, ya kan? Terus mau mikulin dosanya orang yang banyak, udah anak tanggung. Inti ikut anak tanggung dosa inti semuanya. Anak yang benar, naudzubillah. Itu aulia-aulia aja nggak bakal jadi wali. Kalau dia berani-berani menisbatkan nasab yang bukan nasabnya, nggak bakal berani. Karena durhaka sama Allah itu berarti sudah memasukkan kekotoran di nasab. Itu Allah mensucikan sesuci-sucinya, dia mau ngotorin. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ta'nun din nasab termasuk al-isyraku billah, musyrik sama Allah, durhaka sama orang tua. Orang tua didurhakai, bilangin. Ayah, saya ini anak ayah, padahal saya bukan. Mau bilang berani nggak ngomong gitu? Ini mohon maaf, antum nggak usah lagi Imam Ahmad Muhajir ya. Antum sekarang sendiri mau ngambil anak orang lain, ente akui anak kandungnya, berani ente? Berani nggak? Ini antum nggak usah jauh-jauh. Antum sekarang ini berani nggak sekarang saya mau masukkan nasab orang lain ke nasab saya? Saya akui anak kandung saya, berani ngomong gitu? Hah? Itu ta'nun nasab loh. Memasukkan nasab, menisbatkan nasab yang bukan nasabnya, itu durhaka besar. Termasuk al-isyrak billah dan juga termasuk minal kabair. Dosa besar, bukan dosa kecil itu. Nggak usah Ahmad Muhajir, antum aja nggak berani. Masa emang Ahmad Muhajir berani? Kalau ente bilang saya punya kitabnya, ente berarti udah suudzon sama orang dulu. Ente kira orang dulu, mohon maaf ya. Orang dulu-dulu ini, nggak usah orang dulu-dulu. Kakek-kakek ente waktu nikah pakai nggak akte kelahiran, akte yang namanya nikah, ada nggak? Ada nggak kakek-kakek ente ke atas 5 deh? Nggak usah banyak-banyak, 5 kakek ente waktu nikah, ada nggak? Hah? Akte nikah ada? Ente yakin nggak kakek ente bener ngelahirin ente? Hah? Bener apa nggak? Yakin apa nggak? Yakin, padahal nggak ada akte kelahirannya, ente percaya? Ya kan? Lah masa datuk-datuk kita dulu ente nggak percayain? Siapa mereka? Naudzubillah min dzalik. Makanya yang paling bagus kata Nabi, amalan 2 di dunia. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Apalagi hamba Allah yang soleh-soleh yang disucikan nama Allah. Kok ente pakai berani suudzon sama mereka? Hati-hati itu. Itu bukan dosa kecil loh. Pakai alasan saya ini punya isbat. Masya Allah. Padahal kitabnya Syajaratul Mubarakah yang katanya dia karangan Imam Fakhrul Razi, itu satu pun di kialang kitab karyanya nggak ada namanya Syajaratul Mubarakah. Inti cari di kitab-kitab buku. Kita punya kitabnya Syajarat itu apa namanya karangan Fakhrul. 70 karangan Fakhrul, satu pun nggak ada namanya Syajarat. Jadi dia mendustakan, pendustaan, pembohongan. Nah, itu naudzubillah. Di zaman Nabi aja Sayyidatuna Aisyah ya, itu pernah hadirin dipikul waktu keluar bersama Rasulullah dalam perniagaan, dalam keadaan dakwah. Nabi itu kalau mau keluar-keluar selalu bikin undian nama istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya dia boleh ngikut saya. Pas diundi keluar namanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siddiqah bintu Siddiq. Orang yang benar, anaknya seorang yang benar ucapannya. Ya kan? Tiba-tiba dibikin berita ifkun, berita kebohongan bahwasanya waktu dia lagi istirahat di satu bukit Sahara, Nabi rombongan ke sana, dia dipikul di sekedupnya. Ini istri nggak boleh dilihat. Maaf, saya mau keluar, mau buang air kecil atau urusan apa, hajat. Ya udah, keluar tungguin. Nggak tahu, Nabi nggak tahu kalau istrinya lagi ada hajat. Ini berangkat duluan, ditungguin sama yang mikul ini. Tunggu belum, istri Nabi belum masuk. Nggak taunya dia waktu buang hajat, lupa
kalungnya ini, kalung pernikahannya dan Nabi itu jatuh kemana dicari nggak ketemu, sampai lama Nabi udah jauh, baru begitu ketemu dia balik ngambil, akhirnya masuk, oh jangan masuk, dipikul. Orang yang ngelihat, loh kok jauh dari rombongan Nabi, wah ini sahabat Nabi udah berani berbuat mesum sama istri Nabi ini, bayangin buat fitnah, ini zaman fitnah lo, hati-hati, dibikin berita kedustaan tuh istri Nabi udah berbuat main-main sama laki-laki sahabat Rasulullah, buktinya dia keluar dari rombongan kabur. Itu berita tersebar di mana-mana sudah. Sehingga Rasulullah sampai dengan sakit hati. Sayyidina Abu Bakar juga sakit hati. Ternyata yang membuat pemberitaan gini-gini masih ada karib kalau kesal deh. Subhanallah, Nabi nggak ngasih muka sama istrinya, hei Aisyah, kau ngomong yang benar. Kalau seandainya apa yang diomongkan mereka ini benar, hati-hati kau di sisi Allah. Sebenarnya saya nggak kenal kau kecuali kau orang baik, dan saya nggak kenal ayahmu kecuali orang baik. Saya nggak mau dengar kau bicara yang hak. Demi Allah ya Rasulullah, saya nggak mungkin mau berbuat kayak gitu. Saya ini jatuh kalung saya terlambat gini. Nabi lebih percaya, saya lebih percaya. Tapi berita disebar mana-mana. Akhirnya Rasulullah nangis munajat dengan sedihnya fitnah yang tersebar di mana-mana. Allah turunkan Al-Quran. Walladzina ja'u bil ifki usbatun minhum. Ya Rasulullah kasih tahu, orang yang berani membuat ya berita-berita bohong, dusta kayak gini nih, satu orang disebar kemana-mana pakai nyebarkan, itu semuanya golongan mereka satu, jamaahnya semua grupnya mereka tuh dosanya dipikul semuanya. Satu orang ini nyebar sampai 1000, satu orang tuh kena dosa 1000 semuanya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum wa man iktasaba minhu faqad ihtamala buhtanan wa itsman 'azima. Siapa yang berbuat kayak gini, dia nanti bakal memikul dosa yang dia bakal rasakan adab yang pedih di hari akhirat. Itu membuat berita satu loh, satu keluarga Nabi, bukan keturunannya, masih ya warga, ya kan, istri. Nah ini keturunan Nabi segini banyak yang mau dibohongin semua, gimana tuh dosanya, pikirin deh. Nah mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Makanya kita zikir wirid ini jangan sampai ditinggalin, ini yang bersihin hati kita, ya kan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Nah mudah-mudahan kita semua kumpul diampuni dosa kita, diselamatkan dari fitnahnya zaman dan fitnahnya ahli zaman. Aulia-aulia sudah ngarang tuh satu doa, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Itu sudah tahu nanti zaman bakal fitnah. Makanya dia minta Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ya Allah manfaatkan kami, beri manfaat ya Allah ilmu-ilmu ini dengan berkahnya wali-wali ini semua. Kita ini ngaji kalau nggak ada berkahnya wali-wali, nggak ada berkahnya kita. Hati nggak dapat manfaat ilmunya. Ilmu itu bisa bermanfaat kalau dapat barokah. Dan barokah itu bisa datang sama kita kalau kita apa? Bihurmatin, hormat sama mereka. Jangan durhaka sama mereka. Su'udzon sama mereka. Wahdinal husna husna itu dua katanya ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu al-husna, kebaikan. Hasanah fid dunya ilmu wal amal. Wal barokah. Jadi ilmu sama amal itu kebaikan dunia yang diberkahin ini. Tapi hasanah fil akhirah al-jannah katanya ulama. Jadi pengen dapat kebahagiaan ilmu, amal dan surga ada pada al-husna. Al-husna di mana? Bihormatin, hormat sama mereka. Wa amitna fi tariqatihim, matikan kami ngikutin tariqatnya mereka tuh wali-wali. Wali-wali itu udah tahu nanti bakal terjadi gini-gini. Saya bakal bilang apa? Waja'al ma baqita bi babina fala'alla an tahdha bina wa tarana. Jadikan ya sisa-sisa umurmu itu enggak lama lagi. Sisa-sisanya aja yang diminta sama Syekh Bakar Bin Salim apa? Jadikan sisa-sisa umur inti itu ikut di tariqat kita ini. Bibabina ngikutin tariqat, jalan-jalannya pintu-pintunya wali-wali ini. Supaya apa? Wala'alla, supaya kamu nanti bakal mendapat tahdha bina. Kau bakal dapat anugerah pemberian Allah yang kami semua rasakan di akhirat nanti. Wa tarana, kau nanti bakal ngelihat siapa kita nanti di sana. Nanti belum ngelihat kedudukannya wali nanti di sono. Kita di sini kenal Habib Muhammad bin Ahmad cuma di dunia, nanti di akhirat bakal tahu siapa dia tuh. Amalannya kayak gitu, nanti dia tuh balasannya nanti. Bakal kagum-kagum kita. Dahsyat Habib Muhammad, dahsyat, bakal begitu kita nanti. Wala'alla an tahdha bina wa tarana. Kalau mau pingin kumpul dapat berkatnya mereka, mati sama mereka, di dunia ini jangan dengki aja sama mereka, udah. Cinta aja udah cukup. Karena kalau kita cinta, kita bakal kumpul bersama mereka. Di dunia aja kita kumpul sama Habib ini. Nanti kita makan, Habib makan, dikasih enggak makan. Nanti dapat juga yang dimakan kita. Itu di dunia, gimana di akhirat kumpul sama wali, masa mau dilupain nanti.
Nah, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Diselamatkan dari fitnah-fitnahnya zaman wa syarri ahli zaman. Inilah sedikit hadirin yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.